Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalmita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A6 semester 2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan oleh dosen pengampu Nurse Fania Tampilang SKAP MKes. Pada saat ini saya akan membahas tentang identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengertian identifikasi kebutuhan belajar. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya demi mencapai suatu hasil atau tujuan yang lebih baik. Belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang tidak pantas menjadi pantas, dan lain-lain. Kebutuhan belajar pada dasarnya menggambarkan jarak antara tujuan belajar yang diinginkan dan kondisi yang sebenarnya. Kebutuhan belajar dapat disusun ke dalam berbagai golongan. Beberapa pakar pendidikan dan peneliti kebutuhan belajar yang dikemukakan di bawah ini dibuat oleh Johnston dan Rivera tahun 1965 dalam buku Volunteers of Learning, yakni yang pertama kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas pekerjaan, contohnya peningkatan keterampilan untuk melaksanakan tugas profesional dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegemaran dan rekreasi, contohnya keterampilan berolahraga atau keterampilan tari-menari. Yang ketiga, kebutuhan belajar yang berkaitan dengan keagamaan, contohnya peningkatan kesadaran dan sikap beragama dan lain-lain. Model induktif. Pendekatan yang digunakan dalam model induktif menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat, langsung, dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas dan menyeluruh. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pendidikan yang dirasakan langsung oleh klien. Model induktif memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari pengukuran tingkah laku klien pada saat sekarang. Kedua, kemudian mengelompokkan dalam kawasan program dari sudut tujuan umum yang diharapkan. Ketiga, harapan-harapan tersebut dibandingkan dengan tujuan yang besar yang ada pada kurikulum, baru lahirlah kesenjangan. Keempat, untuk menyediakan program, maka disusun tujuan secara terperinci dalam program yang tepat, dilaksanakan, dievaluasi, dan direvisi. Berikut model deduktif. Keuntungan dari tipe ini adalah bahwa hasil identifikasi dapat diperoleh dari sasaran yang luas, sehingga ada kecenderungan penyelesaiannya menggunakan harga yang murah dan relatif lebih efisien dibanding dengan tipe induktif, karena informasi kebutuhan belajar yang diperoleh dapat digunakan untuk penyelenggara proses belajar dalam pelatihan secara umum. Model deduktif memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, dimulai dari tujuan umum berupa pernyataan hasil belajar yang diharapkan. Kedua, kembangkan ukuran atau kriteria untuk mengukur tingkah laku tertentu. Ketiga, kumpulkan data untuk mengetahui adanya kesenjangan. Keempat, atas dasar kesenjangan-kesenjangan tersebut, disusun tujuan khusus secara detail. Yang kelima, program dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Berikutnya, model klasik. Model klasik ini ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar yang dirasakan klien. Ada dua langkah dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran sebagai berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi kesenjangan hasil prestasi saat ini dengan yang diidealkan, dengan cara membaca laporan tertulis observasi, wawancara, angket, dan dokumen. Langkah kedua, sebelum mengambil tindakan pemecahan masalah, kesenjangan tersebut harus dinilai terlebih dahulu. Kesimpulan, sebagai pengajar, identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya, dan dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Demikianlah yang dapat saya bahas, kiranya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada poster di atas atau link di bawah ini. Terima kasih, Shalom.